semuanya? Baik. Semangat? Semangat. Ya, senang sekali di pagi ini kita berjumpa lagi untuk pembelajaran kita di hari ini untuk jam kedua materi sejarah peminatan di kesempatan ini di hari ini, dan kita akan memulai dengan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum Bapak Guru mulai melanjutkan dengan pembelajaran kita di hari ini, 14, ya, 14, berapa yang ada? 9. 3 sakit, 2 izin. Baik, terima kasih. Jadi 3 tidak hadir karena sakit, ya. Kemudian 2 tidak hadir juga karena izin, ya. Nah, untuk itu di masa pandemi ini Bapak Guru berharap untuk mari kita jaga kesehatan kita, ya, kemudian kondisi kita untuk kita tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran, karena dalam waktu dekat kita sudah masuk pada ulangan semester, gitu, ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya mengajak kita untuk sebelum kita pembelajaran kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Siapa bisa? Siap? Apa? Memimpin doa di hari ini? 14? Siap? Silakan. Silakan di sini. Hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, karena budaya, politik, sosial, dan budaya, bisa? Iya. Ya, bidang sosial budaya satu, kemudian politik, dan kemudian bidang ekonomi. Ya, jadi bidang ekonomi nanti akan dibahas di situ. Lalu kemudian dibahas dalam kelompok. Setelah itu kemudian dipresentasikan. Bisa? Ya, diselesaikan dalam 5 menit. Kemudian nanti setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan. Bisa ya? Bisa. Oke? Silakan kerja sekarang. Dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Namun karena ini sudah jam kedua pembelajaran kita, maka saya mau mengajak kita untuk kita relax sejenak dengan satu teknik yang disebut dengan stop. Saya mengajak kita untuk kita bisa fokus konsentrasi untuk pembelajaran kita di jam ini, pembelajaran sejarah. Bisa? Iya. Oke? Saya tolong perhatikan instruksinya. Duduk siap tegak. Coba. Ya, siap tegak, duduk yang baik. Ya, tidak boleh membungkuk. Ya, tangan semua di atas, bawakan nafas, tarik lagi, kemudian keluarkan, fokus, kembalikan tenaga, konsentrasi kita diminta untuk fokus, ya. Oke. 3 kelompok, mana? Ini kelompok kita bagi saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
3 ya. Sekarang bisa mau circle ya untuk kelompok bisa. Baik, tolong perhatian. Topik kita akan diskusikan makna proklamasi. Baik, tolong perhatian. Topik kita akan diskusikan makna proklamasi. Budaya, politik, sosial, dan budaya. Bisa? Iya. Ya, bidang sosial budaya satu, kemudian politik, dan kemudian bidang ekonomi. Iya. Jadi bidang ekonomi nanti akan dibahas di situ. Lalu kemudian dibahas dalam kelompok. Setelah itu kemudian dipresentasikan. Bisa? Iya, diselesaikan dalam 5 menit. Kemudian nanti setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan kerja sekarang. Dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok luar silakan. Bisa pakai masker. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari sudut pandang politik. Makna proklamasi kemerdekaan di bidang politik berarti Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segala makhluk Indonesia. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan tertinggi, terlepas dari segala bentuk penjajahan. Hal tersebut yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sejak dulu. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Kemudian kelompok 3, silakan kelompok 3. Untuk kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Makna proklamasi kemerdekaan di bidang ekonomi berarti adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera. Hal ini dengan cara menguasai dan mengelola seluruh gaya ekonomi secara mandiri atau Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam UUD 1945 pasal 33. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kemudian nanti isunya. Silakan kembali ke tempat. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Tolong perhatian. Setelah kita mempresentasikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, tolong perhatikan. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, siapa bisa berikan komentar? Maka proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi itu seperti apa? Ada yang bisa berikan komentar? Bisa menjawab? Angkat tangan, silakan. Proklamasi merupakan puncak bangsa Indonesia. Ada yang lain? Silakan. Proklamasi merupakan amanat rakyat.
Ya, proklamasi itu merupakan amanat rakyat. Ya, di mana di situ semua orang berkomitmen untuk bersepakat supaya harus merdeka. Ya. Kemudian ada yang lain? Silakan. Ketua kelas. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Iya, jembatan emas untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi jembatan untuk kita bisa mencapai kemerdekaan. Dari penjajahan kemudian kita mencapai kemerdekaan. Nah, jadi itu yang terkandung di dalam makna proklamasi kemerdekaan Indonesia atau di dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita akan lihat simpulannya seperti apa. Naskah makna proklamasi dalam tadi ada bidang sosial budaya, ada bidang politik, ada bidang ekonomi. Ya. Makna proklamasi dalam bidang politik. Nah ini, ya, ini aspek politik Indonesia memiliki kedaulatan rakyat. Secara politik kita sudah mencapai kemerdekaan. Dari penjajahan kemudian kita mencapai kemerdekaan. Nah, jadi itu yang terkandung di dalam makna proklamasi kemerdekaan Indonesia atau di dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita akan lihat simpulannya seperti apa. Naskah makna proklamasi dalam tadi ada bidang sosial budaya, ada bidang politik, ada bidang ekonomi. Ya. Makna proklamasi dalam bidang politik. Nah ini, ya, ini aspek politik Indonesia memiliki kedaulatan rakyat. Secara politik kita sudah makna proklamasinya seperti itu. Jadi inilah yang paling penting yang terkandung di dalam makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam bidang sosial budaya, kemudian dalam bidang politik, kemudian dalam bidang ekonomi dalam hal ini. Bisa ya? Bisa paham? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk pada refleksi pada bagian akhir. Saya minta nanti setiap orang menulis apa saja pelajaran yang sudah Anda dapat pada materi yang kita belajar di hari ini. Kira-kira apa saja pelajaran yang sudah Anda dapat pada materi ini. Kemudian hal baru apa yang Anda pelajari. Kemudian adakah kendala tantangan yang dihadapi dalam mempelajari materi ini? Jelaskan kalau tidak, jelaskan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak perlu untuk dijelaskan. Bisa ya? Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk setiap orang bisa menulis dalam kertasnya. Kemudian setelah itu nanti ditempelkan di depan. Bisa? Oke. Bisa tulis sekarang? Bisa. Kita masuk pada refleksi pada bagian akhir. Saya minta nanti setiap orang menulis apa saja pelajaran yang sudah Anda dapat pada materi yang kita belajar di hari ini. Kira-kira apa saja pelajaran yang sudah Anda dapat pada materi ini. Kemudian hal baru apa yang Anda pelajari. Kemudian adakah kendala tantangan yang dihadapi dalam mempelajari materi ini? Jelaskan kalau tidak, jelaskan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak perlu untuk dijelaskan. Bisa ya? Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk setiap orang bisa menulis dalam kertasnya. Kemudian setelah itu nanti ditempelkan di depan. Bisa? Oke, bisa tulis. Kita masuk pada refleksi pada bagian akhir. Saya minta nanti setiap orang menulis apa saja pelajaran yang sudah Anda dapat pada materi yang kita belajar di hari ini. Kira-kira apa saja pelajaran yang sudah Anda dapat pada materi ini. Kemudian hal baru apa yang Anda pelajari. Kemudian
Adakah kendala tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran materi ini? Jelaskan kalau tidak, jelaskan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak perlu untuk dijelaskan. Bisa ya? Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk setiap orang bisa menulis dalam kertasnya. Kemudian setelah itu nanti ditempelkan di depan. Bisa? Oke, bisa tulis. Oke, silakan. Ya. Kelompok 2, silakan. Oke. Silakan maju. Kita sudah ice breaking ya, semangat ya, semangat ya, untuk mengembalikan merefresh, merelaksasi tubuh kita, semangat kita untuk kita nanti sebentar mengikuti pelajaran berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita di hari ini, sangat luar biasa. Setiap kelompok sudah mempresentasikan berdiskusi kelompok, kerjasama, dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, dan kemudian refleksinya juga sudah ditempelkan di depan. Nanti saya akan lihat hasil refleksinya, kemudian juga hasil diskusinya yang sudah disampaikan tadi dipresentasikan di hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini, dan sebelum kita mengakhiri, saya siapa yang bisa pimpin doa? Ketua kelas memimpin kita di akhir pertemuan ini untuk menutup pembelajaran kita di hari ini. Ketua kelas silakan. Oke, silakan duduk. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Pertemuan kita sudah berakhir di kesempatan ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Saya berharap ketua setiap kelompok nanti akan kerja sama, ya. Kemudian di pertemuan berikut kita akan diskusi lagi, dan kemudian kita akan belajar lagi, ya. Iya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan ini saya akan memberikan refleksi terkait dengan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas 12 IPS 2. Adapun refleksi yang saya dapatkan adalah bahwa pada awalnya dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, saya juga agak ragu terkait dengan proses penerapannya, tapi kenyataannya bahwa dalam proses pembelajaran itu bisa semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang sudah dirancangkan melalui atau di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Pertama, bahwa ketika saya menyampaikan
salam kepada siswa, kemudian saya mengajak untuk berdoa untuk mengawali proses pembelajaran di hari itu, bahwa semuanya bisa dapat berjalan dengan baik. Siswa antusias, mereka juga semangat, sekalipun pada waktu itu proses pembelajaran itu pada jam kedua dan memasuki jam ketiga, tapi dengan menggunakan teknik stop, maka saya bisa dapat melakukan mengembalikan energi mereka dengan menggunakan teknik stop untuk bisa dapat merecovery kembali semangat mereka, untuk mereka kembali fokus untuk pembelajaran sejarah pada hari itu. Setelah melakukan teknik stop dan kemudian saya membagikan mereka dalam bentuk kelompok, mereka dalam kelompok masing-masing sesuai dengan minat belajar dan profil pelajarnya mereka, maka mereka dapat melaksanakan tugas hasil diskusi mereka bisa dapat mengerjakan dengan baik sesuai dengan instruksi yang telah saya lakukan. Dan setelah mereka mengerjakan itu, kemudian mereka bisa dapat mempresentasikan. Di situ terlihat bagaimana rasa tanggung jawab mereka, bagaimana kerjasama mereka, kolaborasi mereka di antara kelompok. Kemudian mereka bisa dapat menghasilkan produk, menghasilkan pekerjaan mereka, dan kemudian mereka bisa dapat mempresentasikan di hadapan teman-teman yang lain. Itu dilakukan secara bergiliran. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 mereka melakukan presentasi hasil diskusi mereka.